Saya masih belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Beliau sudah mendakwahkan, dan dakwahnya beliau sampai hari ini tidak ada perubahan. Ana ngomong sama beliau, Ustaz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana dulu, bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa, bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lain. Tahu kisah Ustaz Yazid dulu di Serbu tahun 98. 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. Subhanallah. Dari mulai saya, tahaddus bin ni'mah. Saya dulu itu masuk Libya NO, mendapati beliau itu sudah mendakwahkan sunnah. Ya. Saya masih belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Beliau sudah mendakwahkan, dan dakwahnya beliau sampai hari ini tidak ada perubahan. Tauhid, akidah, manhaj, memberikan peringatan kepada umat akan bahaya syirik, bid'ah, dan khurafat. Dan sampai hari ini dakwah keduanya adalah mubarakah, diberkahi oleh Allah. Demi Allah ya ikhwan, dulu tidak ada istilah sunnah dikenal oleh masyarakat awam. Ya, tidak ada. Ya, ketika saat saya di Libya, beliau sudah kutu buku, membaca buku, menghabiskan waktu-waktu dan umur remajanya di maktabah, di perpustakaan Libya. Syekh Abdul Hakim Addad, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau. Terus kemudian ada murid-muridnya, dan semua yang mentahdir beliau adalah murid-muridnya. Kurang adab. Wallahi ya ikhwan, murid seperti ini ilmunya tidak berkah. Siapa yang menunjukkan ke jalan kebenaran? Perantara siapa? Sementara Rasulullah SAW memberikan suatu apresiasi, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada orang yang mendapatkan petunjuk lantaran kamu satu saja, satu, ya, satu, apalagi masya Allah, ya, di timur, di barat, di Sumatera. Sebelum da'i ada, yang membuka siapa? Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim. Di Lombok, sebelum ada dakwah sunnah, yang membuka siapa? Saya yakin di sini adalah murid-muridnya, semuanya murid-muridnya Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Hakim. Terus kemudian muncul anak-anak ingusan mengikuti hawa nafsu, pengen tenar, pengen dapat jamaah dengan cara mencela, menghina, menjatuhkan. Wallahi ya ikhwan, semua kalimat-kalimat yang dia sampaikan akan menjadi saksi keburukan di hari kiamat. La uzakki 'ala Allah, saya tidak mentazkiyah di hadapan Allah pasti. Ya, tapi beliau keduanya adalah ahli sunnati wal jamaah. Beliau adalah yang membuka untuk kita semua, sehingga jalan sunnah, jalan dakwah itu lempeng. Jalan sunnah sekarang langsam, dakwah itu nyaman. Kita mendapati masjid-masjid penuh dengan dakwah-dakwah sunnah. Ya. Oleh karena itu, orang yang mentahdir ustaz-ustaz ini hendaknya segera menghentikan. Tidak barokah. Bukan caranya seperti itu mendakwahkan ilmu. Mendapatkan jamaah, kalau Anda ingin jamaah, ya, bukan caranya seperti itu. Maka dari itulah ya akhi, maka kadang-kala kita ngelihat ya ustadz-ustadz yang senior ya, hafizahumullah ta'ala, bagaimana mereka berdakwah. Seperti Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas,
syafahullah wa afahu wa radda afiyatahu. Bagaimana beliau berdakwah. Ana pernah ke rumahnya beliau. Ana ngomong sama beliau, Ustaz kayaknya perlu cerita. Cerita apa? Cerita perjuangan. Bagaimana dulu, bagaimana antum menyampaikan agama Allah ini. Sekarang baru terasa aja. Bagaimana beliau diusir dari satu masjid ke masjid lainnya. Hafizahullah ta'ala. Sampai beliau pernah cerita ketika ngajar dulu di Dewan Dakwah. Beliau naik bis dari Bogor ke Jakarta. Naik bis. Beliau cerita ya gak ada yang nyambut. Turun dari bis makan siang. Beliau di warung di depan Dewan Dakwah. Makan di situ. Habis itu beli air untuk diminum di meja kajiannya. Sendiri. Beliau habis kajian, sampai beliau cerita kajian tambah rame, tambah banyak hadir. Tapi nggak ada yang nawarin mau nganterkan untuk nganterkan pulang. Sekarang Ustadz, Masya Allah, antum lihat anak jemput pakai mobil Lexus, pakai patwal. Kita dikasih kemudahan sekarang jamaah. Tapi kemudahan ini dibangun di atas perjuangan mereka dulu itu jamaah. Cuma kita kadang nggak sadar kita itu jamaah. Kita nggak sadar. Sehingga muncul karena di diri kita itu ujub. Ya. Maka dari itulah ya akhi, jangan antum kira kita berdakwah itu enggak dimusuhi. Antum di Bogor udah berapa tahun? Tahu kisah Ustaz Yazid dulu di Serbu tahun 98. 1000 pemuda preman sampai rumah beliau hancur. Alhamdulillah beliau diselamatkan di lab belakang oleh para polisi. Iya. Kalau enggak meninggal semuanya satu keluarga. 1000 pemuda, bawa parang, bawa golok, Pak. Bayangkan. Subhanallah. Tapi dakwah harus jalan terus, Mas. Tidak akan pernah berhenti insya Allah. Imma sunnah ini tegak atau kita wafat di atas iman dan Islam. Alhamdulillah. Jalan terus, nggak usah khawatir. Makanya kita itu ketika menghadapi rintangan, langsung kita ingat para nabi dan rasul lebih berat rintangannya. Masa menghadapi rintangan segini saja sudah keok? Wah, nggak bisa. Saya harus bisa menghadapi rintangan-rintangan ini. Begitu dong. Jangan mudah mengeluh. Aduh. Ya kalau sering ngeluh itu namanya nggak sabaran, Pak. Makanya Allah mengatakan fasbir sabran jamila, sabarlah dengan sabar yang indah. Apa kata Imam Mujahid tentang makna sabar yang indah? Artinya sabar yang tidak disertai dengan suka mengeluh. Gak usah ngeluh lah. Yang namanya dakwah pasti, yang namanya rintangan selalu ada. Udah jalan terus, bismillah, tawakkal Allah. Ikuti bimbingan para ulama bagaimana dalam berdakwah. Iya, dengan ilmu dan basirah. Jangan dengan apa? Semangat dan emosi. Salah kalau kita dakwah dengan semangat emosi. Yang ada hancur dakwah kita, Mas. Dakwah kita itu harus dengan ilmu. Dakwah kita itu harus dengan bimbingan para ulama. Ya. Harus. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama juga hancur, Pak. Karena kita ini masih muda-muda, apalagi banyak pemuda-pemuda sekarang sudah mulai ngaji sunnah. Yang namanya pemuda kan perasaannya lagi wah, ya kan? Semangatnya lagi berkobar-kobar ini. Lah kalau semangat tok berkobar-kobar, bahaya juga. Harus diikat dengan ilmu. Supaya apa? Supaya perjalanan dakwah itu sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul. Tidak menyimpang. Hasil bukan tujuan kita. Yang penting dakwah kita sesuai dengan manhaj para nabi dan rasul. Tidak, itu yang terpenting. Adapun hasil bukan urusan kita. Itu urusan siapa? Allah Jalla wa'ala. Salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.